Hai, welcome to a new trading journey. Jadi, ini tadi aku baru selesai baca The Inheritance Games. Yang ini. Ternyata aku memang menyelesaikan ini lebih dulu daripada yang The Dragon Republic yang aku baca dari Ipusnas. Cuman waktu aku mau melanjutkan untuk baca The Dragon Republic, ternyata Ipusnasku gak bisa dibuka sampai sekarang padahal udah berjam-jam. Jadi ya udah, mending aku baca ini aja, To Sleep in a Sea of Stars, daripada aku nggak baca sama sekali. Ini aku cari di Ipusnas nggak ada. Kalau yang ini ada, cuman aku nggak bisa pinjem karena dalam antrian. Seperti itu, ini akan jadi video pembukaan untuk aku baca novel ini, insya Allah sih. Sebenarnya waktu pinjemku itu tinggal 3 hari lagi. Ini ya tinggal 3 hari lagi, dan aku berencana buat ngebut. Kalaupun nggak bisa ya udah aku balikin aja. Terus untuk yang The Dragon Republic, aku menyerah, mending aku pinjem lagi aja. Kalau nanti aku kembaliin ini, aku bakalan pinjem lagi The Dragon Republic terus aku baca, daripada aku baca di Ipusnas yang susah banget dibuka. Kadang bisa semalam sebenarnya bisa kebuka, cuman kayak daripada ribet gitu loh, mending aku baca buku fisiknya aja. Kalau emang pas bisa dibuka ya aku baca dari Ipusnas, kalau enggak ya mending aku pegang fisik. Kalau yang ini aku mau kebut 3 hari, semoga bisa sih. Soalnya kalau yang kemarin itu aku baru baca sampai ke halaman 25 doang, dan itu baru berapa persen. Ya ampun, padahal ini halamannya lumayan tebel ya. Sampai berapa ini, sekitar 400-an halaman. 3 hari berarti hitungannya ada 130 halaman per hari. Semoga kuat. Oh my god. Ini udah malam, lumayan malam ya. Jam berapa nih? Jam setengah 10 malam, dan aku udah cuci muka. Terus sebelum aku tidur aku menyempatkan diri dulu untuk edit video, terus render videonya juga sekalian biar aku bisa segera upload itu besok, tentang novel yang judulnya The Inheritance Games. Jadi ini renderku kurang berapa jam? 1 jam 45 menit. Jadi selagi nunggu itu selesai, aku mau ngomongin tentang novel yang aku baca, yaitu ini, To Sleep in a Sea of Stars. Yang sebelumnya aku bilang di video sebelumnya bahwa ada satu tokoh utama yang namanya Kira. Kira ini adalah ahli senologi dari bumi yang dia itu punya bermimpi untuk punya kehidupan di dunia baru. Aku berpikirnya bahwa mimpinya ini adalah mimpi secara harfiah gitu loh, mimpi yang terjadi ketika Kira ini tidur. Terus di dalam mimpinya dia itu menuju ke sebuah dunia baru di dunia baru. Jadi aku berpikirnya bahwa dunia barunya ini adalah semacam dimensi lain. Jadi dunia mimpi itu adalah dimensi lain. Aku berpikirnya seperti itu. Terus mungkin alien-alien yang datang itu juga datang dari dimensi mimpi yang bisa membahayakan manusia. Aku berpikirnya berdasarkan blurbnya di sini itu seperti itu. Cuman ternyata mimpi di sini setelah aku baca sampai ke halaman 93 halaman, ternyata mimpi di sini ini berarti lain. Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang aku perkirakan pada awalnya ketika aku membaca blurbnya. Jadi mimpinya di sini adalah Kira ini punya suatu keinginan. Dia itu di sini diceritakan bahwa Kira ini dia itu punya seorang rekan kerja yang ternyata dia jatuh cinta sama rekan kerjanya ini yang namanya Alan. Terus ternyata Alan juga suka sama dia. Terus pada akhirnya Alan ini melamar Kira, dan Kira ini pada akhirnya dia itu punya mimpi untuk bisa tetap tinggal pada satu planet aja, tidak berpindah-pindah. Karena Kira di sini diceritakan bahwa dia adalah ahli senologi yang dia itu bekerja secara bekerja berpindah-pindah planet untuk meneliti apakah planet-planet itu cukup bisa ditinggali oleh manusia atau tidak. Karena memang ceritanya di sini settingnya di tahun 2250, di mana manusia-manusia ini udah tinggal menyebar tidak hanya tinggal di planet bumi tapi juga di planet-planet lainnya. Dan Kira ini bekerja sebagai ahli senologi untuk meneliti apakah suatu planet itu bisa suatu planet baru yang potensial itu bisa ditinggali oleh manusia atau tidak, atau apakah mungkin di sana ada makhluk-makhluk yang cukup berbahaya yang
membuat planet itu tidak bisa ditinggali oleh manusia, ceritanya seperti itu. Nah, Kira ini kan dia udah bekerja selama bertahun-tahun, dan selama bertahun-tahun dia itu kayak selalu berpindah-pindah tempat gitu loh. Mungkin meneliti planet ini selama beberapa bulan, terus dia kembali ke pangkalan, terus meneliti planet lainnya. Dia itu udah cukup lelah dengan kehidupan yang selalu berpindah-pindah seperti itu. Terus apalagi dia ketemu sama Alan ini, yang juga rekan kerjanya, yang juga berpikiran sama bahwa dia udah lelah, dia ingin punya keluarga, dan dia ingin bisa tinggal menetap di satu planet dan bisa punya keluarga yang bahagia gitu loh, tidak selalu berpindah-pindah. Jadi mimpinya Kira adalah seperti itu. Mimpinya adalah dia ingin bisa tinggal di suatu planet baru yang sedang dia teliti bersama Alan atau bersama tunangannya itu. Jadi planet yang sedang dia teliti itu dipersiapkan untuk menjadi tempat tinggal baru untuk manusia lainnya gitu loh. Jadi di dunia ini di tahun 2250-an ini manusia itu udah berpencar-pencar gitu. Nggak cuma tinggal di bumi, tapi di planet-planet lain yang di luar tata suryanya, di luar tata surya. Jadi ada beberapa tata surya dengan beberapa planet yang bisa ditinggali, termasuk salah satunya yang ingin diteliti adalah si planet yang namanya Adra atau Adrastea. Nah, terakhir kali si Kira ini dia sedang meneliti Adrastea, tapi ternyata ketika dia meneliti Adrastea, dia menemukan sebuah peninggalan dari semacam alien yang pada akhirnya ternyata temuannya ini membuat Kira ini dia itu semacam terinfeksi sama suatu suatu parasit, yang parasitnya ini malah membahayakan orang-orang di sekitarnya, termasuk malah menghabisi nyawa si tunangannya atau Alan itu. Terus seperti ini sih sejauh ini sampai ke halaman 93 itu masih sampai dimana Kira ini baru kehilangan tunangannya karena si parasit yang ada dalam diri Kira. Terus juga dia itu akhirnya jadi sebagai semacam objek penelitian dari para ahli-ahli lainnya. Jadi sejauh ini seperti itu. Aku mau lanjut baca lagi. Selagi aku nunggu 1,5 jaman lagi, semoga aku setidaknya bisa baca berapa halaman ya, 20 halaman lagi lah. Terus habis itu kalau udah selesai render, aku mau tidur, terus aku lanjutin baca ini besok. Hai, jadi aku mau update tentang bacaanku novel ini yang harus aku kembalikan itu besok. Jadi selama beberapa hari, 3-4 hari, 3,5 harian, aku baca itu sekarang baru sampai ke halaman 146, dan besok itu harus aku kembalikan. BTW ini malam, jadi aku berencana mau baca sebanyak mungkin malam ini, terus besok aku kembalikan. Terus besok itu aku rencananya mau pinjem The Dragon Republic lagi, biar aku lebih gampang bacanya daripada aku bolak-balik buka Ipusnas, tapi sering gagalnya, sering nggak bisa kebuka. Jadi seperti itu. Yang ini aku kembalikan dulu. Nanti setelah aku selesai membaca The Dragon Republic dan entah novel apa yang aku pinjam berikutnya, aku bakalan pinjam ini lagi dan melanjutkan untuk membaca novel ini karena ini menarik banget. Ini ceritanya science fiction tentang penjelajahan penelitian ruang angkasa di tahun 2250-an. Jadi kalau kalian suka sama novel-novel yang science fiction tentang kehidupan di luar angkasa, mungkin alien-alien dan penjelajahan antar bintang, kalian bakalan suka novel ini. Dan sejauh ini aku masih suka, meskipun kadang aku masih mikir apakah teknologi dan teori-teori yang dituliskan di sini itu beneran ada atau enggak. Tapi ya udahlah, aku nggak mau terlalu berpikir banyak. Aku berpikiran bahwa aku menikmati ceritanya aja, nggak usah aku mikirin atau nyari tentang teori-teori yang masuk di dalam novel ini. Jadi seperti itu, aku mau baca. Oh ya, aku juga mau ngomongin tentang barang yang aku beli di Shopee. Jadi tadi itu ada ini tripod baruku, karena tripod yang ini yang biasanya aku pakai yang ini di sini tuh udah agak rusak gitu loh. Jadi kalau aku pakai tripod yang ini kayak posisi kameranya, posisi HP ku yang aku pasang di sini tuh jadi lama kelamaan jadi bergeser gitu loh. Jadi kalau
Jadi aku ngerasa kayak jadi nggak terlalu seimbang lagi gitu. Terus akhirnya aku beli tripod baru dengan model yang baru. Ini juga murah sih di Shopee, aku belinya itu kayaknya harga awalnya itu nggak ada, sekitar 55.000 atau 60.000 gitu loh. Terus ini aku udah coba tadi, terus aku juga mikirnya aku pengen punya tripod itu yang bisa bener-bener bisa nunduk kayak gini, karena aku kan mau bikin konten tentang gambar, jadi aku perlu sesuatu yang bisa bener-bener nunduk. Kalau yang tripod ini bisa nunduk, yang biasanya aku pakai bisa, cuman masalahnya kalau nunduk itu biasanya dia itu kayak mau jatuh ke depan gitu loh. Jadi akhirnya aku beli ini, aku berpikiran bahwa ini bakalan bisa aku pakai buat bikin konten gambar. Cuman ternyata yang ini memang bisa nunduk kayak gini, nggak bakalan jatuh. Dia lebih firm gitu loh, jadi kayak ya nggak bakalan jatuh gitu. Cuman masalahnya adalah kalau aku taruh kameranya di sini, ini kan kameranya arahnya ke bawah, ternyata di sini malah kelihatan kakinya banget, sedangkan ini nggak bisa diputar. Sedangkan kalau yang biasanya aku pakai itu masih bisa diputar. Jadi gak tahu, ini nggak bakalan kayaknya, aku butuh trik khusus deh buat bisa menggunakan ini untuk bisa jadi tripodku untuk kontenku gambar. Aku masih berpikir sih, terus mikir lagi, mungkin kayaknya emang aku butuh tripod lain yang memang khusus untuk gambar selain buat bikin konten yang seperti ini. I don't know, aku juga masih mikir. Jadi seperti itu updateku. Aku mau lanjut baca lagi. Biar lebih gampang, aku berhenti aja di bagian pertama. Jadi ini aku udah mulai masuk ke bagian kedua sih. Cuman ya udahlah, daripada repot aku mengingat halaman berapa terakhir kali aku baca, mending aku berhenti aja di sini dan aku tutup. Aku kembalikan besok. Once again, udah sering kali aku update bacaanku malam-malam. Ya udah. Jadi tadi itu aku masih sibuk, enggak sih, sebenarnya sok sibuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya udah jadi ideku cukup lama, yaitu buat pembatas buku. Sebenarnya aku tuh udah lumayan beberapa bulan ini aku kepikiran, daripada gambarku itu nggak ada hasilnya, cuma jadi gambar doang dan video doang, cuma bisa dinikmati seperti itu aja, kayak nggak ada fungsi lainnya. Akhirnya aku kepikiran kalau aku mau buat semacam pembatas buku handmade, karena kan aku suka banget koleksi pembatas bukuku itu banyak yang entah yang aku beli atau yang aku ambil dari label tag. Biasanya label tag baju yang menurutku cantik, yang menurutku bagus, aku jadiin pembatas buku. Terus aku jadi kepikiran kalau aku mau buat sendiri. Terus aku juga terinspirasi itu sama beberapa akun di Instagram yang kebanyakan yang aku follow, yang aku lihat itu adalah kayak Instagram yang juga mereka itu juga suka gambar, atau mungkin juga beberapa orang yang suka gambar sih. Terus mereka bikin kayak sesuatu yang handmade, entah itu mungkin apa ya, kayak stiker atau pembatas buku atau apapun yang mereka gambar. Jadi aku terinspirasi untuk bikin pembatas buku handmade. Jadi ini aku baru trial aja sih. Terus kemarin itu aku bikin gambar, kan bagiku gambarku cantik gitu loh, yang udah aku upload itu kemarin kemarin lusa, aku juga lupa. Terus aku ngerasa kayaknya ukurannya, gambarnya ukurannya itu cocok, terus bisa aku kombinasiin sama banyak warna gitu loh. Kayak ini kan sebenarnya warna dasarnya biru tua sama biru muda, terus aku bikinnya itu kayak macam-macam, ada yang di tengahnya biru muda, pinggirnya biru tua, ada yang kayak selang-seling. Itu kayak aku jadi pengen bikin itu macem-macem, jadi tiap piece-nya, tiap pembatas buku yang aku buat itu nggak bakal ada yang sama. Jadi aku bikinnya seperti ini. Oh, agak susah ya. Ini biru muda sama pink. Terus ini biru tua sama ungu. Kayak gini. Terus habis itu ini biru muda sama biru tua. Terus ini kayak semacam magenta. Bukan.
fuchsia, something like kayak pink tua apa ya, fuchsia. Terus habis itu sama ungu, iya sama warna ungu. Terus ini pink sama magenta. Oh, atau fuchsia ya, oke gitulah. Aku bingung menamakan warna BTW, meskipun aku suka ngeliatin gambar, aku sebenarnya agak bego untuk membedakan warna. Terus habis itu yang ini warna apa sih? Nah, fuchsia sama warna ungu. Bedanya sama ini apa? Oh, yang ini ungu tua sama ungu muda. Tapi kalau di kamera kok jadi kayak magenta ya. Terus ini ada fuchsia sama ungu, terus habis itu ini fuchsia sama ungu muda. Jadi seperti ini. Terus nanti aku maunya itu kayak aku gunting per piece-nya. Terus habis itu entah, kayaknya aku bakalan laminating. Terus habis itu kasih bolongan, terus dikasih pita kecil-kecil atau mungkin tali warna-warni. Terus ini kan masih trial itu aku gak jual sih. Aku trial, aku pakai sendiri. Aku lihat apa aku cukup suka atau enggak sama ini. Terus mungkin aku kasihkan ke orang-orang terdekatku kayak ponakan-ponakan atau mungkin teman-teman yang suka baca buku juga yang tertarik untuk pakai pembatas buku kayak gini. Karena aku pengennya orang-orang di sekitarku itu kalau baca buku itu, kalau mau menandai bukunya itu nggak dilipet atau mungkin dibalik gitu loh bukunya. Aku nggak suka banget kalau buku diperlakukan seperti itu, karena bagiku kalau udah kelipet atau udah kebalik terus habis itu jadi kayak menggang gitu dan ditutupnya udah nggak rapet lagi, itu kayak bukunya kayak sakit. You know what I mean? Aku tuh orang yang benar-benar menjaga kondisi buku sebaik mungkin sampai meskipun aku udah selesai baca buku itu masih tetap terlihat baru. Jadi salah satu caranya adalah dengan pakai pembatas buku seperti ini. Bagiku cantik tau. Yang ini cantik weh. Semuanya cantik sih. Mau aku gunting. Terus entah mungkin besok kalau ada waktu aku mau laminating. Terus aku kasih pita. Aku ada pita-pita sisa itu kayak gini. Cuman nggak tahu sih. Kayak gini dipitain satu-satu mungkin. Tapi aku kok malah pengen tali aja ya. Nggak tau lah. Pakai ini aja lah dulu karena aku masih pakai barang sisa. Terus habis itu aku juga mau update bacaanku. Jadi tadi semalam itu aku udah selesai baca yang Game Over tadi malam banget sekitar jam 11. Terus habis itu tadi pagi ya kemarin malam jam 11. Terus habis itu tadi pagi aku ke perpus buat balikin terus pinjem buku lagi. Terus aku berencana buat menyelesaikan buku yang ini, To Sleep in a Sea of Stars, yang aku udah mulai baca itu di bulan Januari kayaknya di bulan Januari. Yang waktu itu rambutku masih agak panjang, jadi ini bakalan berlanjut dengan penampilan baru. Padahal jaraknya udah 1 bulan lebih kayaknya mungkin. Terus habis itu aku mau baca ini juga, The Black Book dari Orhan Pamuk. Padahal sebenarnya kan aku udah pernah baca bukunya Orhan Pamuk yang judulnya My Name is Red. Itu kayaknya sekitar 2 tahun yang lalu. Di awal-awal aku bikin video review buku. Dan itu sebenarnya bagiku di saat itu, mungkin kayaknya sampai sekarang ya, di saat itu bagiku untuk baca My Name is Red atau baca tulisannya dari Orhan Pamuk itu agak sulit gitu loh menurutku, membayangkan apa yang dia tulis dan situasinya, gambarannya, jalinan ceritanya itu bagiku agak sulit. Entah mungkin karena memang tulisannya seperti itu atau mungkin karena terjemahannya tidak terlalu mulus, aku juga nggak tahu. Cuman let's see apakah yang kali ini The Black Book ini bisa lebih aku pahami daripada My Name is Red. Jadi seperti itu, aku mau guntingin ini lagi, mau guntingin ini sebelum aku tidur. Aku habis edit video buat Funicula yang kayaknya bakalan aku upload itu hari ini kalau selesai sih, tapi nggak tahu juga soalnya ini rendernya juga masih 1 jam lagi, dan biasanya kan aku uploadnya itu jam 4 sore. Entah nutut apa enggak aku juga nggak tahu, tapi kalau emang nggak nutut jam 4 kayaknya setidaknya nggak sampai setelah maghrib. Pokoknya
Insya Allah aku bakalan upload hari ini. Terus selagi aku nunggu rendernya itu, aku mau ngelanjutin untuk gunting ini lagi. Jadi semalam itu aku baru selesai gunting berapa biji ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Semalam itu aku baru gunting 6 pieces doang. Terus habis itu aku tidur karena udah lumayan malam, jam 11-an, jadi aku tidur. Aku habis dari luar, makanya aku masih bawa tas, bener-bener masih nenteng tas. Terus aku nyalain kamera karena aku mau ngomongin sesuatu, singkat aja. Jadi aku tadi itu keluar, sebenarnya ada 2 hal yang aku lakukan. Yang pertama itu aku belanja karena ada beberapa kebutuhanku yang habis, terutama itu sebenarnya susu yang biasanya aku campur sama kopi buat aku ngopi, biasanya itu habis, makanya aku belanja. Terus sama belanja kebutuhan lainnya, terus sama coba buat laminating untuk gambarku yang mau aku pakai jadi pembatas buku. Jadi itu hasilnya jadi seperti ini. Aku tuh nggak tahu laminating itu ukurannya seberapa, selembar itu seberapa besarnya, makanya gambar yang aku bawa itu cuma ini. Ternyata setelah jadi, di sini masih ada kayaknya 2 gambar lagi, masih cukup. Padahal sebenarnya aku itu udah guntingnya lumayan banyak, cuman aku takutnya bawanya kebanyakan. Akhirnya ya udahlah, akhirnya ada ruang kosong kayak gini, nggak apa-apa lah ya. Ini kan masih coba-coba. Setelah ini kan setidaknya lebih berpengalaman. Jadi kalau mau bikin lagi, mau laminating lagi, itu aku udah tahu harus bawa berapa. Terus ini habis ini aku mau guntingin, habis diguntingin per piece-nya nanti aku bolongin, terus dikasih pita yang ini. Akhirnya aku pakai ini aja dulu karena ini kan masih produk coba-coba, daripada aku terlalu niat untuk beli talian yang lebih bagus, mending pakai bahan sisa yang ada, yang aku punya. Terus udah sih kayak gitu rencanaku. Aku cuma mau guntingin ini aja. Sebenarnya hari ini aku harusnya bikin review sih, review Game Over yang udah aku selesaikan, cuman moodku nggak ada. Aku lagi nggak pengen ngomong terlalu banyak, jadi sekian. Aku cuma mau update tentang ini doang. Untuk bacaanku pun yang To Sleep in the Sea of Stars itu juga belum banyak perkembangan. Jadi sekian, aku tutup. Aku mau gunting. Update beberapa menit setelahnya. Jadi aku baru gunting 3 sih sebenarnya, yang bener-bener aku gunting masih ada 3. Terus aku yang hasil akhirnya yang udah beneran jadi adalah yang satu ini. Ini udah aku kasih pita, jadi seperti ini aja sih. Ini adalah produk akhir. Terus habis itu ada juga yang ini belum aku kasih pita juga, belum aku bolongin. Terus habis itu yang ini tadi adalah yang pertama kali aku gunting, karena kan gede, jadi aku berpikirnya itu lebih gampang gitu loh. Tapi ternyata waktu aku bolongin itu aku terlalu ke pinggir, akhirnya malah nggak bolong, jadi kayak sobek gitu. Akhirnya yang ini aku anggap sebagai, kelihatan gak sih, produk gagal, kelihatan nggak? Pokoknya ini salah gitu loh, aku salah menempatkan posisi alat buat ngebolonginnya. Jadi aku pakai ini sih karena aku punyanya ini kan ya, yang biasanya buat bolongin binder. Terus karena yang ini gagal, terus aku juga ngelihat hasil bolongannya itu kok kayaknya gede banget. Aku berpikiran buat beli alat buat ngebolongin kertas lain yang lebih kecil gitu. Terus aku searching di Shopee, ada sih, cuman aku gak ada saldo di Shopee, jadi mungkin nanti aku isi dulu. Terus habis itu aku beli itu buat aku jadiin alatku buat ngebolongin ini. Tapi setidaknya untuk produk coba-coba ini nggak apa-apa lah, pakai alat seadanya aja, jadi seperti itu. Terus ini aku cari kotak buat wadah. Aku nemunya yang ini karena ini juga kotak yang nggak kepake. Sebenarnya ini adalah kotak wadahnya sabun mandi, terus habis itu numpuk di belakang di gudang karena nggak kepake, jadi
lumayan kan, warna-warni juga cantik. Aku pakai buat wadah pembatas bukuku. Jadi yang kalau yang ini yang hijau itu untuk gambarku yang udah aku gunting tapi belum dilaminating. Terus kalau untuk yang ini aku pakai buat yang udah jadi. Tapi kayaknya aku butuh satu lagi sih. Maksudnya ya butuh satu kotak lagi. Satu itu yang udah beneran jadi, satu lagi itu untuk yang masih proses. Udah dilaminating, udah digunting tapi belum dikasih kayak pita atau gantungannya. Jadi aku mikirnya seperti itu. Tapi setidaknya untuk sekarang kurasa ini aja cukup. Toh ini juga masih trial. Jadi aku mau lanjutin lagi sampai tanganku capek. BTW aku semalam itu kan aku gunting lumayan banyak ya. Pokoknya ya gak guntingin ini sih. Karena guntingku itu udah lumayan tua, gunting lama banget. Kayaknya udah gunting dari zaman aku kuliah. Terus aku masukin ke kotak-kotak perkakas yang nggak kepake, terus baru kepake itu beberapa waktu yang lalu. Jadi kayak keras gitu loh, susah banget untuk dipakai sampai tanganku sakit. Makanya tadi itu aku beli lagi gunting yang lain yang baru, terus juga lebih kecil, jadi lebih enak buat gunting sesuatu yang lebih kecil. Seperti itu. Mari kita lanjutkan. Hari ini aku berpenampilan agak proper karena aku berpikir bahwa biasanya aku kan berpenampilan apa adanya banget. Mungkin aku nyalain kamera itu waktu aku mau tidur atau waktu aku bener-bener lagi baca, lagi santai, terus tiba-tiba kepikiran sesuatu, aku nyalain kamera. Jadi makanya kebanyakan videoku itu aku bajunya ya itu aja, karena memang aku pakai baju yang biasanya aku pakai sehari-hari kalau aku lagi santai dan sedang membaca buku. Terus karena kayaknya kok jarang banget aku berpenampilan rapi di depan kamera belakangan ini, jadi aku memutuskan untuk ganti baju. Padahal sebenarnya tadi aku pakai kaos yang biasanya aku pakai itu sih, tapi sekali lah aku pakai baju yang rapi. Ini sebenarnya baju ini udah agak lumayan kotor karena udah aku pakai, cuman belum bener-bener kotor gitu loh. Aku makainya belum terlalu lama. Terus habis itu aku lepas, aku taruh di centelan. Terus karena kayaknya aku belum pernah nunjukin baju ini di depan kamera sama sekali, makanya aku memutuskan untuk pakai baju ini. BTW ini baju mamaku yang jahit. Berdasarkan requestku, aku pengen baju itu yang kayak hanbok. Ini ada sepasang sama roknya yang tinggi sedada itu. Ini bawahnya aku pakai boxer. Jadi untung tuh kelihatannya cuma sedada. Jadi bajunya seperti ini. Roknya itu gambarnya yang bunga-bunga kecil kayak gini. Mana ya? Yang ini ya kayak gini. Jadi ini hasil karya mamaku itu kalau jahit itu sebenarnya rapi, cuman nggak bisa request yang bajunya aneh-aneh banget, itu nggak bisa. Jadi yang simple tapi setidaknya kelihatan elegan. Jadi aku setidaknya setahun sekali itu pasti dijahitin baju sama mama. Udah, aku mau ngomongin novel yang udah aku selesai baca itu lebih dari seminggu yang lalu, pokoknya lebih dari seminggu yang lalu, yang judulnya To Sleep in the Sea of Stars. Yang proses bacanya ini butuh waktu yang lama karena memang aku ada kendala sama waktu peminjaman buku di perpus. Jadi meskipun novel ini aku mulai bacanya itu di bulan Januari, aku baru menyelesaikannya itu di akhir Februari atau awal Maret ya sekitaran itulah pokoknya.
Jadi untuk novel To Sleep in the Sea of Stars karya Christopher Paolini ini, sebenarnya novel ini secara keseluruhan kesanku adalah novel ini bagus. Kayak apa ya, science fiction yang bagus, karena di dalamnya itu, kalau aku membaca novel ini aku membayangkan kemungkinan di masa depan, kan ini settingnya di tahun 2500-an if I'm not mistaken, di masa depan ketika manusia ini sudah bisa punya koloni di luar bumi. Jadi kan memang ceritanya manusia ini udah punya beberapa koloni atau beberapa tempat yang bisa ditinggali di luar bumi, bahkan di luar tata surya kita. Jadi di novel ini ada beberapa tempat lain atau planet lain atau stasiun luar angkasa lain yang bisa ditinggali sama manusia, dan aku jadi membayangkan kalau memang nantinya manusia bisa tinggal di luar bumi, keadaannya seperti apa, makanannya seperti apa, teknologinya seperti apa yang harus dilakukan, pekerjaan-pekerjaan apa yang mungkin, karena di sini kan ada tokoh utamanya adalah Kira. Kira ini punya pekerjaan menjadi ahli xenobiologi yang dia itu meneliti tempat-tempat baru atau mungkin planet-planet baru atau lahan-lahan baru yang akan dipersiapkan menjadi tempat koloni manusia baru nantinya. Kalau di tempat itu dirasa cukup aman, mungkin di situ ada kayak semacam xenobiologi ini, kayak dia itu meneliti apakah di planet baru itu atau di tempat baru itu ada kemungkinan ada makhluk. Wait, ada tamu, bentar ya. Wait, ini ada orang, ada tamu, lagi ada urusan pokoknya. Jadi mungkin aku bakalan tutup dulu. Nanti kalau aku ada waktu, kalau masih ada cukup waktu buatku ngomong, aku bakalan lanjutin lagi. Kalau enggak, ya mungkin kalau enggak nanti malam, besok, insya Allah, oke? I'm back. Ini aku ganti baju karena memang aku take videonya itu next day-nya setelah yang video yang tadi itu yang aku take kemarin, karena ternyata kemarin aku nggak ada waktu lagi, terus juga malamnya udah capek, jadi aku memutuskan untuk lanjut hari ini aja ketika otakku masih cukup seger untuk berpikir. Dan aku berharapnya lanjutannya kali ini bisa sampai tuntas dan juga nggak terlalu panjang. Jadi kalau nggak salah kemarin itu aku sampai di bagian dimana aku menjelaskan bahwa Kira itu bekerja sebagai ahli xenobiologi, yang dia itu meneliti adanya makhluk-makhluk hidup di luar bumi, mungkin di planet-planet atau di satelit atau di tempat manapun, yang tempat-tempat itu akan dipersiapkan sebagai tempat baru untuk menjadi koloni manusia. Dan selama ini, sebelumnya Kira ini tidak pernah menemukan alien yang aneh-aneh. Memang ada kehidupan di luar bumi, cuman sejauh Kira itu bekerja, dia itu cuma menemukan semacam mikroba, jadi kayak makhluk-makhluk hidup yang kecil gitu loh, nggak sampai yang seperti sebentuk alien yang besar. Cuman pada suatu hari ketika dia itu sedang meneliti sebuah planet di tata surya Adrastea kalau nggak salah, dia itu menemukan ada sebuah relik, sebuah kayak bangunan yang itu sepertinya ditinggalkan oleh alien. Karena dia penasaran juga, akhirnya dia malah terjatuh ke dalam peninggalan alien itu. Terus ternyata setelah itu dia semacam dijangkit semacam parasit yang menyelubungi seluruh tubuhnya. Jadi seluruh tubuhnya ini diselubungi oleh sesuatu yang Kira juga belum pernah tahu dan tidak bisa mengerti apa sebenarnya itu, apakah itu makhluk hidup atau apakah itu adalah makhluk ciptaan. Jadi bukan makhluk hidup alami gitu loh. Dan ternyata selubung itu, pada awalnya selubung itu membahayakan orang-orang di sekitarnya Kira, karena ternyata selubung yang ada di tubuhnya Kira ini, dia itu punya semacam koneksi dengan pikiran dan perasaan Kira. Kalau Kira ini merasa terganggu, merasa terancam, selubung di seluruh tubuhnya ini akan bereaksi dan membentuk benda-benda yang berbahaya untuk hal-hal yang membahayakan diri Kira. Mungkin kayak tiba-tiba di tubuhnya Kira muncul kayak paku-paku atau pisau atau apapun. Pokoknya selubungnya itu kayak semacam dia ini ingin melindungi tubuh Kira kalau Kira ini merasa terancam. Dan pada awalnya hal ini itu sebenarnya berbahaya untuk orang-orang di sekitar Kira, karena kan Kira awalnya tidak mengerti
Terus karena dia panik, akhirnya malah selubungnya ini malah melukai orang-orang di sekitarnya, teman-temannya, bahkan juga tunangannya. Pada awalnya seperti itu. Terus selain ternyata si selubung ini yang Kira juga nggak tahu selubung itu apaan, ternyata si selubung ini selain membahayakan orang lain karena bisa terkoneksi dengan pikiran dan perasaannya Kira, ternyata si selubung ini juga seperti memanggil alien lain untuk datang mencarinya. Dan alien-alien yang datang ini tidak datang dengan baik-baik. Jadi alien ini malah seakan ingin menghancurkan. Entah tujuan sebenarnya dari alien-alien yang datang karena merasa terpanggil oleh aktifnya selubung ini itu apa, tapi sejauh novel ini si alien-alien yang datang ini, mereka itu mengancam manusia. Pada awalnya memang mereka datang hanya untuk menyerang kapal dari Kira, kapal yang ditumpangi Kira. Cuman setelah itu malah alien-alien yang sejenis itu lebih banyak lagi yang datang, dan mereka itu benar-benar semuanya datang untuk menyerang koloni-koloni manusia di mana-mana. Jadi ada yang datang ke bumi, ada yang datang ke Mars, ada yang datang ke planet lain yang ada di luar tata surya kita, kayak gitu. Jadi karena keberadaan si selubung itu jadi awal mula adanya perang antar bintang antara manusia dengan alien-alien yang belum dikenal itu. Yang alien-aliennya ini berdasarkan apa yang digambarkan di novel ini, bentukannya itu seperti semacam makhluk laut gitu loh. Jadi macam-macam, ada yang kayak ubur-ubur, ada yang kayak kepiting. Jadi bentuknya itu macam-macam. Terus karena diserang oleh alien-alien itu, dan Kira juga tidak bisa melepaskan selubungnya gitu, Kira ini seringkali hidupnya terancam. Cuman selama hidupnya terancam karena keberadaan si alien-alien yang datang untuk mencari si selubung ini, ternyata si selubung ini juga punya manfaat untuk Kira, yaitu dia itu bisa melindungi Kira dari serangan-serangan dari luar. Jadi sebenarnya aku juga belum tahu pasti apakah si selubung yang kayak menjadi parasit di tubuhnya Kira ini, dia itu sebenarnya punya sisi positif atau negatif, karena memang si selubung ini punya dua sisi gitu loh. Dia itu positif karena melindungi tubuh Kira, tapi juga negatif karena ternyata si selubung ini malah memanggil alien-alien lain. Mungkin bukan keinginannya si selubung, tapi mungkin karena si selubung ini akhirnya aktif kembali atau merasa hidup kembali, akhirnya alien-alien itu datang. Dan aku juga nggak tahu sih sebenarnya tujuan dari alien-alien datang itu apakah hanya untuk mencari si selubung itu atau bagaimana. Jadi belum terlalu jelas. Terus selama perjalanan di novel ini kan lumayan tebel gitu ya, jadi Kira ini berpindah-pindah kapal dan bertemu dengan banyak orang. Jadi teman-temannya itu silih berganti karena memang kan sering terjadi ada tokoh-tokoh di awal yang itu akhirnya meninggal karena awalnya mungkin karena diserang oleh si selubungnya Kira sendiri. Terus habis itu pindah kapal itu akhirnya teman-temannya barunya Kira itu malah diserang sama alien-alien yang disebut dengan ubur. Terus habis itu karena diserang itu akhirnya Kira pindah kapal lagi ke sebuah kapal kargo yang kayaknya berdasarkan cerita di sini awak kapal dari kapal kargo inilah yang bakalan menemani Kira selama perjalanan untuk memenangkan perang antar bintang ini, antar manusia dengan alien ubur. Dan juga ada alien lain lagi yang datang selain alien ubur. Jadi di sini ada dua jenis alien gitu loh yang datang. Dan aku tertarik sama orang-orang yang ada di kapal Kira yang terakhir, atau kapal kargo Kira terakhir itu yang disebut dengan Wolfish. Awak kapal di kapal Wolfish ini ada beberapa dan itu karakternya menarik gitu loh. Seperti ada si kapten kapalnya yang aku lupa namanya siapa ya. Kapten kapalnya ini kayaknya orangnya cukup urakan, terus dia itu sering melanggar hukum, tapi dia itu juga setia kawan. Terus habis itu ada juga si wakil kapten yang dia itu
seperti orang yang pada awalnya menolak kehadiran Kira, tapi ternyata dia itu malah jadi teman bicara Kira di akhir novel ini. Terus habis itu juga ada awak kapal yang kayak masih magang, yang masih muda banget, yang namanya Trik, kalau nggak salah, ini aku ingat namanya. Trik ini adalah anak yang sangat ceria, tapi dia itu ceria, polos, sangat ingin tahu, tapi karena saking sangat ingin tahu polosnya itu, Trik itu sering membocorkan rahasia-rahasia ke orang lain. Jadi kayak menarik banget. Terus habis itu juga ada si kayak bos mesinnya kapal kargo itu, yang dia itu digambarkan sebagai sebenarnya adalah turunan orang Korea. Kalau ada di bumi, dia itu adalah turunan orang Korea, cuman selama bergenerasi-generasi ternyata leluhurnya itu tinggal di sebuah planet, yang planet itu gravitasinya lebih besar daripada di bumi, dan itu membuat orang-orang yang tinggal di sana itu, mereka itu semacam memutasi genetik mereka agar bisa bertahan hidup di planet itu, dan itu membuat tubuh mereka menjadi sangat besar gitu loh, untuk menanggulangi gravitasi yang besar. Terus juga ada seorang dia itu sebutannya namanya Sparrow. Sparrow ini kayak semacam bodyguard. Aku juga nggak tahu posisinya di kapal itu apa, tapi dia itu kayak bodyguard lah, anggap saja seperti itu. Yang dia itu adalah mantan marinir di pemerintahan galaksi, cuman dia itu pernah punya masalah dan akhirnya dia malah bekerja di kapal kargo, yang sebenarnya kapal kargo itu juga sering menjual barang-barang ilegal. Dan akhirnya Kira ini malah diselamatkan oleh si kapal kargo itu, dan dia melakukan misi perjalanan untuk mencari suatu benda ini yang Kira rasa bisa memenangkan perang antar bintang. Kenapa dia berpikiran seperti itu? Ternyata si selubung ini, selain dia itu menyelubungi tubuh Kira dan dia terkoneksi dengan pikiran dan perasaan Kira, kalau Kira ini merasa tegang dia bisa melindungi tubuh Kira, ternyata si selubung ini juga kayak mengirimkan memori-memorinya kepada Kira. Dan dari memori yang Kira dapatkan dari si selubung ini, ternyata alien yang disebut dengan ubur itu, mereka itu sedang mencari suatu benda pusaka yang seperti sebuah tongkat yang warnanya biru, yang dipercaya oleh alien ubur itu bisa memenangkan peperangan. Dan sebelum alien ubur itu bisa menemukan benda pusaka atau si tongkat biru itu, Kira ini ingin agar manusia, atau agar dia bisa mendapatkan tongkat itu lebih dulu daripada ubur, agar manusia ini bisa memenangkan peperangan. Jadi di akhir novel dari To Sleep in the Sea of Stars itu dimulai dengan kalau novel yang pertama ini kan series. Novel pertama ini dimulai berisi tentang tokoh-tokoh yang bakalan muncul, terus awal ceritanya bagaimana pertemuan manusia dengan para alien, terus juga perkenalan beberapa jenis alien yang bakalan muncul nantinya kayaknya. Terus di akhir novel itu menceritakan bahwa Kira melakukan sebuah perjalanan baru untuk mencari benda pusaka atau si tongkat biru itu untuk memenangkan perang antar bintang. Jadi tongkat birunya itu belum ditemukan, karena memang di akhir novel itu baru dimulai perjalanannya. Jadi untuk novel yang kedua, yang aku juga nggak tahu itu rilisnya kapan, karena kayaknya pun dalam bahasa Inggrisnya pun, dalam bahasa aslinya pun itu belum dirilis. Kayaknya di novel nomor 2 itu akan berisi tentang perjalanan Kira dan perjuangan Kira untuk mencari si benda pusaka itu. Karena sebenarnya Kira pun juga belum tahu pasti tempatnya itu di mana. Meskipun udah ada kayak bayangan tempatnya itu di mana berdasarkan memori dari si selubung, tapi kan belum pasti juga tempatnya itu di planet mana gitu loh, atau di tempat mana di planet itu, dan bendanya itu wujudnya itu seperti apa itu belum jelas. Jadi nomor 2-nya aku mengiranya seperti itu. Kalau memang sampai ini jadi trilogi, mungkin di nomor 3-nya itu, setelah di nomor 2 ini benda pusaka ketemu, akhirnya nomor 3 itu bakalan terjadi perang besar-besaran antara manusia dengan alien yang aneh-aneh itu. Jadi aku menduganya sih seperti itu. Sejauh ini sebenarnya aku merasa bahwa novel ini bagus. Novel ini membuatku membayangkan jauh di masa depan, di masa anak cucu
kalau anak kayaknya terlalu deket ya, cucu-cucuku nanti, cucu cicitku nanti. Kalau seandainya manusia sudah bisa tinggal di luar bumi dan bisa terkoneksi dengan alien mungkin nantinya bakalan terjadi perang antar bintang. Kalau sejauh ini kan manusia belum bisa tinggal di luar bumi. Cuman kan tidak menutup kemungkinan kalau nantinya kalau udah ada teknologi yang cukup canggih, manusia itu bisa keluar bumi, karena memang di bumi ini kan udah terlalu penuh gitu loh sama manusia, dan juga bumi ini udah mulai rusak lah lingkungannya. Jadi aku membayangkan mungkin nanti bakalan seperti itu. Terus juga tidak menutup kemungkinan juga bahwa manusia bukan makhluk satu-satunya di tata surya, di alam semesta, karena alam semesta itu kan gede banget dan bumi itu cuma ya ampun kayak debu juga enggak gitu loh, kayak kurang kecil dari debu. Dan di alam semesta yang seluas sebesar ini, kayaknya aku secara pribadi lumayan percaya bahwa di luar sana ada alien, dan kita juga nggak tahu ya alien itu apakah mereka itu baik atau enggak, dan wujudnya itu apakah sama seperti manusia atau enggak. Jadi selama aku mau baca novel ini, aku jadi membayangkan manusia nantinya bakalan seperti itu kalau belum kiamat duluan. Terus memang novel ini bagus, aku mengakui bahwa novel ini bagus, membuat aku membayangkan masa depan. Cuman agak sulit bagiku untuk membaca ini karena di sini satu, tokoh-tokohnya itu banyak, tokohnya itu silih berganti, karena kan memang Kira kan bertemu dengan banyak orang, karena ada yang meninggal, ada yang orang-orang baru yang datang. Terus tidak menutup kemungkinan kalau di novel nanti selanjutnya juga bakalan ada orang yang datang dan pergi, dan itu membuat aku agak sulit mengingat pada awalnya. Cuman kalau udah sering di-mention juga aku bakalan ingat gitu loh. Selain karena tokohnya banyak, tempatnya juga banyak, karena kan ini tempatnya di luar bumi. Di luar bumi ini aku agak sulit membayangkan. Kalau di bumi kan oke lah, ini kota ini atau di desa ini, di gunung ini, di laut ini gitu kan. Cuman kalau di sini kan tempatnya itu di luar bumi, bener-bener tempatnya itu ada di stasiun luar angkasa ini, atau di dekat matahari ini. Anggap aja matahari ini. Kalau matahari kita disebut dengan Sol, ada juga matahari lain, tata surya lain. Jadi tempatnya itu banyak, planet-planet lain, asteroid lain, pangkalan-pangkalan di luar bumi lainnya. Jadi itu cukup banyak dan agak ribet untuk menghafal namanya dan menghafal tempatnya dan menghafal situasinya kayak gitu loh. Terus selain karena tempatnya banyak, orangnya banyak, aku juga agak ribet membayangkan teknologinya, karena kan teknologi sama teori-teori yang masuk di novel ini. Jadi ada beberapa teknologi yang aku tidak familiar juga, ada beberapa teori-teori, terutama teori fisika tentang kecepatan cahaya atau tentang nuklir dan apapun itu yang di sini itu beberapa kali dimention, dan aku juga nggak terlalu yakin kalau teknologi itu atau teori itu beneran ada atau enggak. Jadi daripada aku pusing memikirkannya, mending aku ya udah hajar aja, aku tidak berhenti untuk searching dulu gitu loh tentang teori-teori yang masuk di novel ini. Jadi aku hanya menikmati ceritanya aja daripada aku tambah pusing. Jadi seperti itu. Sebenarnya novel ini bagus untuk kalian yang suka sama kayak semacam science fiction dan kehidupan di luar bumi, dan juga perang antar bintang antara manusia dan alien. Kalau kalian yang suka sama cerita-cerita seperti itu sih silakan baca, karena ini cukup menarik. Cuman kalau kalian yang nggak mau ribet sama cerita-cerita yang seperti itu, mungkin kalian memang suka sama science fiction tapi tidak terlalu suka sama yang terlalu ribet, yang ini tidak terlalu recommended. Tapi kalau mau kalian coba sih silahkan, nggak apa-apa. Ini bukan cerita yang buruk kok, bagiku sih seperti itu. Jadi kesanku untuk novel ini cukup melelahkan tapi cukup menyenangkan untuk dibaca. Cuman aku juga kan ini masih novel yang pertama ya dari series, dan aku juga nggak tahu novel yang selanjutnya itu kapan rilisnya. Jadi aku juga nggak tahu bakalan baca atau bakalan melanjutkan baca ini sampai akhir atau enggak, karena tergantung aku
nantinya ketika novel selanjutnya itu rilis aku mood atau enggak, terus apakah aku juga bisa mendapatkan novel itu atau enggak. Kan kita juga nggak tahu itu novel bakalan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau tidak. Jadi gitu aja, ini udah aku ngomong selama 18 menit belum ditambah sama ngomong yang lainnya ya. Aku tutup, sekian, terima kasih udah nonton. Aku berharap kalian nonton ini sampai akhir, dan aku berharap kalian bisa jadi temanku membaca selanjutnya. Terima kasih udah nonton, see you next time, goodbye.